teman-teman gagal lolos SDWAV, teman-teman pengen ke Jepang tidak bisa bahasa Jepang, pengen ke Korea tidak bisa bahasa Korea, pengen ke Taiwan tidak bisa bahasa Mandarin, atau pengen ke Eropa, Timur Tengah atau Kanada, Amerika terlalu jauh, terlalu mahal, tidak ingin begitu jauh dengan keluarga, visa ini bisa jadi solusi teman-teman untuk tetap bisa bekerja di luar negeri dengan gaji dolar, dan yang jelas work-life balance tetap terjaga. Apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Anu. Jadi ada visa di negara berbahasa Inggris, dihuni kulit putih, dan digaji dolar. Itu namanya visa AEWV, Accredited Accredited Employer Work Visa. Jadi visa kerja untuk teman-teman orang Indonesia ataupun orang mana saja yang mendapatkan penawaran kerja atau keterima kerja dari employer atau perusahaan yang terakreditasi oleh pemerintah Selandia Baru. Lalu kenapa saya menawarkan ini sebagai gantinya WHV? Karena memang Australia dan Selandia Baru itu sama gitu. Ketika WHV kita kerja pabrik, kerja restoran atau hotel atau di peternakan, perkebunan, sama juga. Selandia Baru pun industrinya andalanya yaitu perkebunan, peternakan, turisme. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati yang gagal lolos WHV bisa ambil visa AEWV ini. Dan menurut saya meskipun secara kurs itu tidak sama ya, lebih tinggi kurs dolar Australia, namun menurut saya ini sangat-sangat worth it teman-teman, karena ketika saya mendapatkan gaji Selandia Baru itu pun saya bandingkan sama gitu, tidak jauh beda dengan apa yang saya dapat di Australia dulu. Dan teman-teman memang harus jeli untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini meskipun kita berpeluang ya mendapatkan pekerjaan dengan tawaran dari perusahaan yang mana pekerjaan itu bisa juga dikerjakan orang lokal, namun sebaiknya teman-teman tetap mencari keterampilan yang sesuai dengan mencari pekerjaan yang sesuai keterampilan teman-teman, karena potensinya untuk bertahan lebih lama sebagai untuk mengajukan permanent resident, bahkan warga negara itu lebih tinggi jika dibandingkan pekerjaan biasa seperti manager atau housekeeping gitu. Baik, saya akan bacakan di catatan saya apa itu AEWV ya. AEWV dengan visa AEWV ini kita bisa bekerja pada perusahaan yang telah terakreditasi, namun tetap pekerjaan itu memprioritaskan warga negara asli Selandia Baru ya. Jadi tetap teman-teman kulik kira-kira potensi teman-teman, kemampuan teman-teman, atau yang sudah selama ini disertifikasikan apa saja gitu. Nah itu bisa dijual, ditawarkan ke employer. Sebenarnya AEWV ini dibuka untuk mencegah kekurangan tenaga kerja. Jadi sekali lagi, kekurangan tenaga kerja artinya ketika kita bicara bidang-bidang tertentu seperti tukang sembelih halal, seperti engineering, ataupun tukang sopir truk, itu mereka lebih terbuka, mereka lebih memberikan peluang terhadap keterampilan semacam itu ya. Jadi dengan visa AEWV ini teman-teman akan mendapatkan hak 30 jam kerja seminggu. Berbeda dengan WHV yang mungkin teman-teman ya bisa juga kerja sih, teman-teman juga di WHV juga bisa kerja part time ya. Cuman sepengetahuan saya kalau di WHV itu teman-teman cuma dibatasi sampai 6 bulan sebelum diharuskan pindah ke pekerjaan lain. Dan di WHV itu kita kan diwajibkan bekerja di Australian suburb, pinggiran Australia, yang mana kita diarahkan untuk membantu perkembangan perekonomian di daerah tersebut sebagai syarat untuk mengajukan visa kedua dan ketiga kan. Sama saja sebenarnya. Kita di sini juga bakalnya kerja
itu lebih banyak di peternakan, perkebunan gitu, perah susu, potong wool gitu, daripada yang kerja kantoran. Kerja kantoran itu biasanya ditekuni mereka yang sekolah, memang sekolah di sini. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya, wah aku nggak bisa kerja kantoran, bahasa Inggrisku jelek, bahasa Inggrisku pas-pasan. Tenang, banyak sekali pekerjaan yang tidak mengharuskan kita punya sertifikasi bahasa Inggris, bahkan tidak mengharuskan kita bisa berbahasa Inggris. Yang penting sekali lagi teman-teman dapat penawaran pekerjaan dari employer. Syarat-syarat ya, syarat-syarat untuk mendapatkan visa AEWV. Teman-teman harus mendapatkan penawaran pekerjaan, dan pekerjaan tersebut harus berdurasi penuh, minimal itu 30 jam seminggu. Teman-teman juga ketika mengajukan visa ini sudah memenuhi syarat kesehatan dan karakter cek. Artinya kalau di Indonesia kan ada apa itu namanya, SKCK ya, Polri ya. Kalau di Selandia Baru teman-teman saya ingatkan tidak bisa menggunakan SKCK Polda, harus dari Mabes Polri. Itu perlu dicatat teman-teman. Nah, pengalaman juga penting. Teman-teman yang ingin mengajukan visa ini harus dipastikan punya pengalaman yang diakui. Nah, teman-teman, ini nanti saya kasih tips dan trik bagaimana kita bisa mengakali ini tetap lolos seleksi pekerjaan meskipun pengalaman kita tidak sebanyak yang mereka minta. Jadi gini teman-teman, ketika ingin melamar pekerjaan tertentu, misalnya montir, melamar montir. Nah, teman-teman itu nyari bengkel yang kira-kira bisa diajak kerjasama. Teman-teman nyari bengkel yang bisa diajak kerjasama, teman-teman magang saja di situ, seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak usah digaji, nggak apa-apa. Saya bantu-bantu dulu, saya punya basic ini, insya Allah saya bisa ini, nggak usah dibantu, tapi saya mohon nanti ketika saya selesai masa bakti saya di sini, saya dibantu rekomendasi untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang saya lamar di Selandia Baru. Nah, usahakan teman-teman dapat deal dari bengkel itu ampuh sekali teman-teman. Dan syarat berikutnya adalah maaf lagi batuk sedikit di kawan-kawan. Pekerjaan yang ditawarkan itu setidaknya mengupah sesuai UMR minimum negara. Jadi untuk tahun ini adalah $23,50 per jamnya. Jadi iya teman-teman, ini memang belum gede ya, tapi ini kan untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus seperti apa namanya, pelayan toko, apa namanya, koki atau housekeeping itu. Cuman kalau lebih spesifik lagi akan lebih tinggi tentu teman-teman. Seperti saya di apa namanya, di sembelih halal itu jauh di atas ini teman-teman. Dan ini keunggulan AEWV yang tidak ada di WHV. Teman-teman bisa mengajak istri dan anak-anak dengan syarat tambahan. Tentu syarat tambahan ini akan ini lagi ya, akan apa namanya, akan berupa penambahan biaya juga. Cuman teman-teman harus lebih selektif ketika mencari pekerjaan yang mana ketika teman-teman diterima ingin mengajak serta anak istri. Visa AEWV itu sebagian otomatis bisa menyertakan anak istri dalam artinya teman-teman bisa otomatis mengajukan visa seketika untuk anak istri begitu teman-teman keterima. Namun tidak semua pekerjaan, ada pekerjaan yang mengharuskan teman-teman mendapatkan residensi lebih dulu. Namun untuk pekerjaan saya dan beberapa teman Filipina saya yang sebenarnya pekerjaannya itu reguler ya, bukan spesialis, cuman dia sukses membawa anak istri di tahun pertama. Durasi visa untuk pekerjaan UNSCO level 1 sampai 3 bisa diberikan hingga 5 tahun. Jadi ada level-levelnya ya. Keterampilannya kita lihat apa saja, nanti teman-teman bisa kulik sendiri di internet. Housekeeping, bengkel, sopir, tukang sembelih halal, tukang perah susu, itu berapa level berapa, dan apa namanya, durasi waktunya itu bisa dicari nanti berdasarkan pekerjaan. Sementara untuk level 4 sampai 5 adalah 3 tahun. Setelah durasi maksimum habis, jika tidak memperoleh jalur menuju residensi,
pelamar harus meninggalkan Selandia Baru selama 12 bulan untuk bisa mengajukan AEWV baru. Ini untuk keterampilan benar ya. Cuman untuk saya, alhamdulillah green list. Jadi setelah 24 bulan ke masa bakti saya bisa mengajukan work to resident visa. Jadi visa residensi bisa saya ajukan setelah 24 bulan saya bekerja. Namun jika teman-teman yang tidak yang mendapatkan pekerjaan bukan dari green list itu bisa mengajukan visa sampai 5 tahun atau 3 tahun tergantung level. Namun jangan khawatir kalau teman-teman sudah memadai dalam gaji, dalam bahasa Inggris, dalam tes karakter, itu akan tiba waktunya untuk residensi. Insya Allah lebih mudah daripada Australia. Ini beberapa contoh yang mungkin tidak gamblang ya, cuman ada contoh yang saya catat di sini, pekerjaan yang umum untuk bisa teman-teman kulik potensinya, yaitu perawat, transportasi, teknik IT, dan keahlian. Jadi seperti saya keahlian khusus IT itu sangat dihargai di sini ya. Nah, saya ingin bicara kelebihan dan kekurangan. Jadi ini ada beberapa poin yang ingin saya tekankan agar teman-teman lebih punya gambaran kira-kira apakah ini cocok untuk saya atau belum, atau mungkin saya perlu mempertimbangkan lagi atau perlu saya penuhi lagi kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan sebelum saya mengajukan visa ini. Yang pertama adalah kelebihan visa ini memberikan jalur resmi untuk bekerja di Selandia Baru. Kedua, karena sistem akreditasi dan job check, pekerja migran punya perlindungan lebih terhadap eksploitasi dibanding sistem lama. Nah, ini yang selama ini dikeluhkan oleh teman-teman WHV ya. Beberapa yang saya baca di grup Facebook itu mereka mendapatkan eksploitasi dari employer atau perusahaan atau bos mereka, seperti kerja perkebunan yang melebihi durasi, atau lembur yang tidak dibayar, atau tidak hanya juragan, tidak hanya bos, tidak hanya perusahaan, tapi juga kontraktor. Biasanya kontraktor nakal itu ketika proyek atau ketika musim panen habis mereka kabur. Sebagian tidak membayarkan upah kepada teman-teman WHV yang sudah bekerja untuk mereka. Nah, ini kelebihannya yang berikutnya adalah potensi untuk mengajukan residensi lebih tinggi dan durasinya lebih panjang untuk keahlian tinggi ini yang tidak ada di WHV. Dan ketika teman-teman mulai mengincar residensi, mulai berpikir untuk hijrah sepenuhnya, untuk mencari negara baru, itu potensi di Selandia Baru lebih daripada di Australia. Itu pengalaman saya, teman-teman saya yang di Australia, mereka galau, akhirnya mereka melanjutkan studi dengan membayar sendiri, berharap bisa mendapatkan tawaran pekerjaan, berharap bisa tetap meneruskan kehidupan di Australia, namun tidak ada jaminan. Nah, ini Selandia Baru insya Allah jadi rujukan atau tujuan teman-teman berikutnya, andalan teman-teman berikutnya ke depan jika putus asa dengan Australia. Ini saya akan bacakan kekurangan sekarang ya. Kekurangannya adalah Anda terikat dengan pemberi kerja, dengan pekerjaan yang spesifik. Jadi Anda tidak bisa berpindah lokasi, Anda tidak bisa resign atau tidak bisa sewayah-wayah sewaktu-waktu bekerja di tempat lain. Tidak seperti di Australia, Anda bisa 2 tempat, itu di sini tidak bisa. Namun sebenarnya bisa, cuman ada prosedur tambahan yang mana Anda harus lebih baik berkonsultasi dengan agen imigrasi, karena saya juga baru di sini, saya tidak pernah mendapati kasus itu. Sepengetahuan saya, kita semua yang ada di sini berusaha keras agar kontrak kita selesai di bos yang sama. Untuk pekerjaan level rendah, ini kekurangan yang lain. Untuk pekerjaan level rendah, durasinya hanya 3 tahun. Setelah itu Anda harus meninggalkan negara selama 12 bulan jika tidak bisa melanjutkan ke residensi. Kemudian persyaratan cukup ketat. Tawaran kerja, akreditasi pemberi kerja, job check, pengalaman, upah, kesehatan karakter, itu ketat ya. Itu harus dipenuhi semua.
Jadi tidak semua tawaran kerja yang Anda terima, yang teman-teman terima itu bisa ditindaklanjuti dengan pemberian visa dari pemerintah Selandia Baru. Tetap teman-teman harus memenuhi segala persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Berbeda dengan Australia mungkin yang regulasinya itu tidak berkala ya, tidak setiap tahun sekali. Namun di Selandia Baru itu perubahan regulasi itu sangat sering. Median wage terutama itu upah rata-rata itu ini naik, berubah terus maksudnya. Upah tengah-tengah lah itu yang menjadi syarat teman-teman untuk bisa mengajukan residensi itu baru saja berubah kemarin. Dan sekali lagi AEWV ini tidak semuanya menjanjikan residensi, hanya segelintir yang menjanjikan residensi dalam waktu singkat, sementara yang lain itu membutuhkan pengabdian kiprah yang lebih lama sesuai dengan jenis pekerjaan. Ringkasan saya, visa AEWV memberi peluang bagus bagi pekerja asing yang memiliki tawaran kerja dari pemberi kerja terakreditasi di Selandia Baru. Jika teman-teman memenuhi persyaratan seperti tawaran kerja dari perusahaan yang terakreditasi, lalu pengalaman kerja, upah yang ditawarkan itu sesuai dengan syarat, sementara tes kesehatan dan karakter memenuhi, nah itu teman-teman bisa bekerja sampai paling nggak 3 tahun atau 5 tahun sesuai level pekerjaan. Jadi teman-teman itu ringkasan saya. Kemudian apa yang ingin saya tutup adalah pastikan ketika teman-teman memutuskan untuk mengambil visa AEWV ini, teman-teman memastikan dulu perusahaan itu terakreditasi. Anda bisa tanya langsung, teman-teman bisa tanya langsung ke bosnya, ke HRD-nya yang memberikan tawaran, ini apakah sudah terakreditasi? Jika sudah, maka mulai bicara tentang kontrak, tentang durasi kerja, jam kerja, tentang upah, begitu ya, tentang sejelas mungkin harus diomongkan sejak awal. Tetap teman-teman mengupdate regulasi dari imigrasi juga, karena itu penting. Seperti teman-teman yang berencana membawa keluarga itu kan memerlukan pengetahuan ya, kira-kira apa saja yang harus saya penuhi agar bisa membawa keluarga ke Selandia Baru. Itu teman-teman, mohon maaf jika ada tumpang tindih kata, struktur kalimat yang tidak pas, itu saya mohon maaf. Namun jujur dari lubuk hati yang paling dalam, saya hanya ingin berbagi dan memotivasi teman-teman yang selama ini berangan-angan untuk kabur aja dulu, yang selama ini berangan-angan bekerja di luar negeri bergaji dolar, atau pengen WHV gagal, pengen ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan namun terkendala bahasa, pengen ke Eropa, pengen ke Amerika, Timur Tengah terlalu jauh, terlalu mahal. Insya Allah AEWV jadi solusi teman-teman. Gitu, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.